Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman semua nih yang sudah tetap bersemangat ya melanjutkan perkuliahan di STAI Al-Qudwah ini. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya di semester 4 ini di mata kuliah yang berbeda, yaitu Sejarah Peradaban Islam. Ini tadi di awal gaya salam saya agak berbeda nih, ada begini ya. Ini adalah salah satu salam yang dibiasakan ketika masa Turki Utsmani. Nah, yang maknanya itu mendalam gitu. Jadi kalau kita salam itu ya dari hati ya. Benar-benar sebagai ungkapan doa untuk saudara kita gitu. Dan yang menjawab juga seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan juga salah satu lainnya yang dengan seperti ini tuh adalah ketika menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Dari mata kuliah peradaban Islam ini, sebelum kita masuk, saya ingin bertanya, di sini ada yang suka belajar sejarah nggak? Alhamdulillah semuanya suka. Ngacung, cung. Yang suka ngacung, ayo. Nggak suka dong, berarti nggak suka. Yang nggak suka ngacung. Ini baina. Antara suka dan nggak suka ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau suka, kenapa? Pelajaran sejarah alasannya, kira-kira? Seru ya, penasaran. Kalau nggak sukanya? Males hafalan ya biasanya ya. Karena memang nanti kita akan belajar tentang apa saja sih komponen sejarah. Memang di situ biasanya bersifat hafalan ya. Ada nama, ada tempat, ada tahun gitu, seperti itu. Tetapi tadi inti dari belajar sejarah itu, kalau menurut seorang ulama bernama Abdurrahman An-Nadwi ya, kalau tidak salah, beliau ulama India, adalah kita harus fokus ya pada hikmah sejarah itu gitu. Supaya memang dari hikmah itu lahir ya ke dalam jiwa kita sebuah semangat gitu ya untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah masa lalu ya, dan untuk dijadikan perbaikan ke masa-masa depan gitu, seperti itu. Apalagi yang menyebabkan pelajaran sejarah itu disukai dan tidak disukai? Ada lagi? Bosan, ngantuk gitu ya. Jadi biar nggak bosan sama ngantuk, gimana nih pembelajaran kita? Ngopi. Boleh. Jadi kebetulan juga mata kuliah kita hari ini tuh di siang bolong, boleh tuh bawa kopi ya. Boleh. Oke. Coba next. Nah, sebelum kita lanjut ya tadi membahas peradaban Turki Utsmani dan lain sebagainya, seperti biasa ya, supaya kita memahami apa sih yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Nah, maka kita biasanya mulai dari memahami aspek linguistik. Ada yang tahu linguistik itu apa? Tata bahasa ya, atau definisi atau takrif ya dari sebuah kata yang membangun judul dari apa yang akan kita pelajari. Nah, sejarah peradaban Islam ya, yang pertama adalah sejarah. Nah, sejarah ini berasal dari bahasa Arab ya, yang bahkan sudah diadopsi ya dalam KBBI gitu, dari kata syajarotun ya, tumbuhan gitu. Nah, ini adalah definisi sejarah menurut para ahli. Ya, di antaranya adalah misalkan menurut Ibnu Khaldun, catatan tentang masyarakat ya, umat manusia atau tentang peradaban dunia, yakni tentang perubahan yang terjadi pada watak masyarakat tersebut. Jadi dari kalimat ini coba kira-kira benang merahnya apa yang bisa kita ambil dari definisi sejarah menurut Ibnu Khaldun? Catatan perubahan. Ya, ada kata catatan ya. Berarti sejarah itu harus tercatat gitu ya. Bukan hanya ada di ingatan memori seseorang saja, harus ada catatan. Berupa apa? Tentang keadaan ya atau kehidupan
masyarakat umat manusia, di mana di dalam proses perjalanannya ada perubahan-perubahan ya yang membentuk sebuah sifat atau karakter atau watak yang ada di masyarakat tersebut gitu. Nah, lalu misalkan kita lihat dari Ruslan Abdul Ghani, bahwasanya sejarah itu satu bidang ilmu ya. Jadi kalau kita mengenal berbagai macam bidang ilmu, maka sejarah itu termasuk salah satu bidang ilmu yang yang menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat dan kemanusiaan di masa lalu gitu. Jadi menyelidiki, ada penyelidikan. Nah, oleh karena proses penyelidikan, maka sejarah itu bukan hoax ya. Jadi bagaimana kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Itu sejarah tuh bedanya dengan istilahnya ada dalam kita tuh hikayat gitu ya, seperti itu. Sejarah itu dia bisa dibuktikan secara ilmiah ya, kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Berikutnya. Nah, ini tadi sebagaimana juga disinggung di depan ya, yang membuat kita kadang boring ataupun mungkin merasa sulit belajar sejarah karena kita diminta ya untuk memahami, menghafal ya 3 unsur sejarah ini gitu. Yang pertama manusia ya. Manusia itu siapa? Ya tokoh gitu ya. Seperti itu. Dan di dalam aspek sejarah manusia ini bisa berfungsi 2, sebagai subjek maupun sebagai objek ya. Sebagai subjek apa? Sebagai subjek sejarah contohnya? Bukan, dia sebagai peneliti, sejarawan gitu ya. Contoh misalkan kalau dalam Sirah Nabawiyah itu Ibnu Hisham ya. Beliau adalah seorang subjek dalam sejarah karena beliau meneliti tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Berikutnya tentang objek, tadi kan yang diteliti gitu. Bisa dibedakan ya, manusia dari sebagai objek maupun sebagai subjek. Berikutnya waktu, ya waktu. Waktu itu juga berkaitan gitu ya. Karena keadaan sebuah tatanan masyarakat di dalam sebuah waktu tertentu itu juga tadi memiliki watak-watak yang menjadi kekhasan. Kekhasan. Contoh misalkan kalau kita belajar sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW misalkan, pastikan nanti itu dibedakan gitu. Masanya ya, masa pra-Islam, ya kan, bagaimana tatanan kehidupannya. Masa sesudah Islam ya, seperti itu. Itu dibedakan periodenya. Bahkan nanti periode sesudah Islam pun juga dibagi-bagi lagi ya, seperti itu. Makanya nanti bersinggungan dengan yang namanya waktu gitu ya. Nah, oleh karena kalau misalkan saya tanya, Rasulullah itu lahir tahun berapa Masehi? Coba, ada yang tahu nggak? Ayo. Nanya Om, sekarang bukan Om Google ya, Om ChatGPT. Ya, 500 bukan, 71 ya. 571 Masehi. Nah, itu tahun 571 Masehi itu disebut abad keberapa? Disebutnya abad ke-6. Nah, ketika kita mengetahui waktu ya sebagai unsur sejarah, itu akan menguatkan pemahaman kita ada keterkaitan dari satu peristiwa dengan peristiwa lainnya gitu ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah ruang. Ruang itu apa sih? Di sini contohnya tempat, betul. Di mana tadi sebuah tempat ya memiliki juga sifat atau kekhasan ya yang membentuk karakteristik manusianya. Contoh misalkan bagaimana nanti kita akan mengenal karakteristik orang-orang Quraisy misalkan yang tinggal di Mekah, walaupun secara sumber daya alam tidak ada gitu ya, tapi bagaimana mereka memiliki harta yang banyak, kok bisa gitu. Bahkan ada di dalam sirah itu Walid bin Mughirah ya kalau tidak salah namanya, beliau punya 1 juta keping emas gitu, bayangin. Padahal nggak ada tambang emas, nggak ada sumber daya alam gitu ya, seperti negara kita contohnya yang kaya raya dengan sumber daya alam ya. Nah, itu gimana? Oh, ternyata nanti kita telaah gitu ya. Mereka itu dengan karakteristik sebuah lembah yang nggak ada pepohonan yang digambarkan Al-Quran, mereka memiliki kemampuan berdagang
yang luar biasa gitu ya. Sehingga kemudian bagaimana Allah menurunkan surat Quraisy ya, yang menunjukkan orang-orang Quraisy harus bersyukur gitu. Diberikan kemampuan berdagang bahkan di 2 musim ya, musim panas, musim dingin masih bisa tuh jualan gitu ya. Kalau hari ini kita jualan ada musimnya nggak? Kalau jualan makanan misalkan nanti ada lagi Ramadan mungkin ya. Lagi Ramadan nih siangnya, tapi malamnya kan bisa jualan gitu ya, seperti itu. Nah itulah intinya bagaimana orang-orang Quraisy ternyata ya sebuah tempat tadi keadaannya itu bisa membentuk sebuah karakter masyarakat gitu ya. Next. Nah berikutnya adalah definisi peradaban. Nah apa sih peradaban itu, sering dengar nggak? Apa? Peradaban ya kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia yang bermakna para peradaban itu adalah civilization ya. Kalau kita juga merujuk ke KBBI, kita cari tuh akar kata peradaban tuh apa? Adab ya. Dibuka. Nah, satu. Klik-klik aja. Nah, ini menurut KBBI terus adalah peradaban itu kemajuan, kecerdasan dan kebudayaan. Juga hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa dan kebudayaan suatu bangsa ya. Jadi ini diantara definisi peradaban menurut bahasa Indonesia. Nah ini adalah sebuah tradisi ilmiah ya. Ketika kita mengutip sebuah definisi, hendaknya kita mengambil beberapa definisi gitu yang otoritatif. Tidak cukup satu gitu ya. Mengambil beberapa gitu. Nah ini tentang definisi peradaban dalam bahasa Indonesia. Nah dalam bahasa Arab sendiri, peradaban itu apa? Sering kita kalau kita merujuk ke kamus disebutnya adalah hadoroh ya. Apa? Hadoroh ya. Seperti itu. Tetapi kalau di Arab Melayu misalkan masih mengadopsi kata tamadun ya. Kata apa? Tamadun. Jadi sejarah itu peradaban itu ada 2 kata yang bisa dipakai, yaitu apa tadi? Hadoroh dan tamadun. Itu apa bedanya nih gitu ya. Dan yang memang hari ini populer adalah hadoroh ya. Nah hadoroh ini dari kata hadir ya artinya menetap ya. Jadi orang-orang yang sudah bisa menetap di sebuah tempat artinya tidak nomaden lagi, itu dikatakan dia sudah berperadaban. Dia sudah bisa bangun rumah ya, dia sudah bisa bangun buat air gitu ya, dia bisa bangun lahan untuk kehidupan, pertanian, perkebunan misalkan itu. Maka disebut itu berperadaban gitu. Atau hadoroh ya, dia sudah bisa menetap. Lawannya itu adalah tadi yang nomaden gitu ya, kehidupan yang nomaden gitu. Makanya Arab-Arab Badui gitu ya, yang disebut Arab-Arab Badui itu Arab-Arab yang pedalaman, itu biasanya hidupnya nomaden. Nah, apa bedanya dengan tamadun? Tamadun ini memiliki akar kata yang sama dengan ad-din ya. Ad-din. Artinya apa? Agama ya kalau dalam bahasa kita gitu. Nah, yang maknanya adalah titik berat pencapaian dari peradaban dalam makna hadoroh itu berdimensi fisik. Contoh bagaimana pembangunan jalan yang mulus, ya, jembatan yang kokoh, gedung-gedung pencakar langit gitu. Tetapi dalam makna tamadun itu peradaban ya tidak hanya pada tataran fisik, tetapi manusianya juga adalah manusia yang memegang teguh ad-din, ya, yang tunduk pada Rob penciptanya gitu ya. Makanya Yasrib yang awal namanya dulu sebelum Rasulullah hijrah bermakna buruk ya kan. Ketika Rasul hijrah namanya menjadi Madinah ya, Madinah. Nah, Madinah itu adalah kota yang berperadaban, sama ya. Nanti ada masyarakat Madani juga kita kenal. Coba stop dulu. Udah berapa menit?